Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Alhamdulillah. Kula mun 3 bulan terakhir niki kan ngaji sore niku kula nerangno hadis, mulai kadang Bukhari, kadang Muslim tentang zamanul fitan, tentang zamanul apa? Fitan. Artinya satu periode-periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki Tafsir Munir, Tafsir Munir Banawi Banten sing nulisnya. Tapi ini sama ya. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama ya. Karena kalau mau ngecek beberapa tafsir, cara mengartikan sama. Teng zaman fitnah niki kula suwun ya. Jadi ada satu peristiwa ya, di mana sebetulnya secara basariah, ini eling-eling ya. Sebetulnya secara basariah, sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara basariah sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria terus ini ingin menyerang apa? Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini itu menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi itu pengaruhnya nih sahabat-sahabat yang wis kere ora terlatih gak rohan. Cara kaya pulau perang terus ngandal ruke untuk pak sekere gak rohan, itu kan repot kan. Mau tuh iman, modalnya mana apa? Iman. Islam mak senengannya modal apa? Iman. Repot sekere modal iman, wah payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit, dari segi waktu musim panas, dari segi air gak punya air karena padang pasir. Nah, buat ini mungkin sampai sakit iktibar. Walhasil secara basariah, mimba dimaka dayazihu qulubu fariqim minhu. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-beno tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Yang perlu sampai catat. Apapun janggalnya tetap dari apa? Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya, sing diunta sitok, sing diunta sitok, secara berjamaah, sing wong songo ra diunta, wis unta sitok lah. Yang penting bukan sama sekali. Unta sitok digo gentinan wong napa? Wong 10. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang 2. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentenan. Yang penting ada asupan gizi, ada asupan nutrisi. Sentak ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Ayat ini di zaman kula teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kula nu mun paham kalian ayat ini. Ayat ini kalau cerita, kenapa saya ajarkan sekarang ya? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin pede mawon. Nanti sobat luwes kere ya pede mawon. Bayang zaman Nabi bayang saking kere niku kurma sitok diisep orang 2 sampai 10. Saya kisah kere-kere niku kere tak piring mujung dintekno. Artinya tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Tak kere-kere yang Mustafa itu jangan pak sepeda motor sitok ditumpai wong sih. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sampeyan rungokno tenan ngaji be wong alim sing penuh penelitian. Kalau buatan sekedar penelitian fisik buatan, penelitian rohani. Ya penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang tak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum.
Itu sampean nanti pas buka itu pakai 1 kurma saja dengan seteguk air. Nggih. Dengan orang sing makan wareg sak piring ngombe sak gelas penuh. Iku nak kon tukaran gula, iku tetep 50-50. Mergo koyo pulih. Yang penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu yang penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi bergegas berbuka meskipun walau bijurati ma'in, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang. Wong kafir sing melimpah harta, engkok mangane ya sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok rugen sing mangan sak puluhan nambah banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gulat. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa? Dalam konteks jihad tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Ngoten paham iki natijah itu sing perlu sampean paham nggih. Nah, sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan nglawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anake kiai level kabupaten level ke Jawa Tengah. Iku padha wae kowe lunga mbek wong sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Dan bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sangu 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing rakyat lho, mau haram lho, lu ora sanggup kok haram. Bosor. Mergo mesti tahu mah, mau sufi itu do langit teger blas. Mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten, kula niku sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, engkok mangane sing sangu sak miliar sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak. Wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek apa wae sak mutan, sak lonjor. Sing kiri kaya rugen nggih napa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder, karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama, mesti utek kembek dengan Toma. Kiri to Toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terdempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma, ingin punya uang 1 juta. Dan gue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni di duit 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisine bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng lho, urip kok nganggur tok. Santri terus meninggal. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau padha pedene, yo tak tampa nasihat soal kerja pancen pinter kowe, tapi kowe tak nasihati. Ya kan salat bareng kok. Ning donya sementara. Wani to ambal sih ngono. Lendak gak pati wani kan? Penak ekono gara-gara duwe nasihati pelan-pelan kowe rawani bales. Nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Yaiku kowe ngrasa gak banding di 200.000 kok banding 1 miliar atau 100 juta. Coba kalau kamu pede. Lho kula sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Ya kadang ngandani santri itu sebaiknya begini. Ya ngandani ya biasa mau lho. Iya, nah soal sebaiknya ora santri tok, pejabat sebaiknya ngene-ngene cangkem wae biasa mawon rame. Karena saya pede, umpama mau didoleh dalan wong wis sangu 500.000 aku bayangno umbal Semarang narukan nganti ngentekno donya piro. Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho, blas itu haram ngeleng-eleng. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo blas, tidak boleh itu. Wala fatak uda malumam masyhura wala tabsudha kullal pasti pokoknya blas itu haram. Dalam Islam itu pokoknya radisi blas itu haram, radisi pengaruh blas haram. Orang-orang sing pokoknya sing blas itu haram dalam Islam. Parah. Sebetulnya ini perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun yang tak pimpin ya kere-kere, pimpinannya ya kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah.
Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Kowe iso mikir. Paling banter ning apartemen tingkat 100 tingkat 50 tetep sing digoni iku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan. Kowe kan malah sekali-kali pede mikir, angen-angen wong modern iki bento. Wong gawe nggon 100 kok digoni mok sak kamar. Kalau padha mek sak kamarku. Padha mek sak kamar. Angen-angen yo bento. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi, dengan membawa tingkat kesufian yang baik, tentu akan cara berpikir di rumah gedung apa ya apa sing dinggoni yo masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan yo masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya hanya sama, sing 10 kilo, PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nah, belas raiso kan berpikir ngono. Mergo mangan kira mangan kan ngeri itu. Nah, itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah, sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngono. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir karena agama liqaumi yaqilun liqaumi yatafak. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari, 3 lemari. Itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng dak kepengit dan. Nggih mboten. Nganggo 10 bareng dan kepung rawah. Artinya saat rugen duwe klambi 3 mbek sing duwe klambi 100 itu sama, karena yang dipakai sama-sama satu. Sementara ora blas yo udo mergo iku haram. Kok agar blas-blas napa? Haram. Sing ada blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula Nabi memberanikan diri tetap jihad. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan satu kurma, itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di singkan esek ya mati. Asal gak blas. Contoh wong poso lah. Kowe poso mulai esok sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok, itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak blas tuh lemes tuh. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Banyak blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam blas tidak boleh. Sama. Kue lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kue rasamu blas entar. Wah, sing kerloe seruntusan tenan. Tapi nak enggak blas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kula aturaken karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kolaborasikan karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Yaitu dimulai dari keangkuhan. Yaitu tadi misalnya, wah ini mengganti mobil terus di pekerjaan tetap. Ono berjuang ya ayam. Misalnya kiai PNS ono ya ayam. Udah kiai DPR kan ayam digaji tetap karek ayam rumah tangga. Ajane ayam merah rumah santri, rumah dunia. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta. Pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan 1 piring, 1 potong pakaian, dan 1 tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar rong. Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya orang itu jihad tenang. Wong kula bayang jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar. Sing seneng kula kok preman jihad preman itu gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah udah anas ilallah. Ora ana ning Quran wa man ahsanu qalam mimman da'a ila Allah kudu da'a atau labah santri utawa ning jamaah pengajian ora ana. Pokoke siapa saja mengajak ila Allah itu baik. Nasibe wong ning kaya kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam. Itu semua punya peluang da'a apa? Ilang.
Asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak, kiai, DPR, camat, mursyid, ngono berjuang ya ayam, gula akeh, pakanan Aku berjuang cinta nggo apa? Manganku dheweku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sitok dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama. Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lawan. Sementing tidak sama sekali. Wah bulan balen ini, kadang santri marate nganti blas. Nah, blas iku ngeri to. Itu wamu apa ora duwe. Kula kopi ra duwe penyuga iku bagus. Nek iku parah. Cara kula ya gula minimal ya telung. Ya kira-kira tenek go telung cingkir kopi lah. Mosok ora kiai tamu sak mobil lan ra ngarah. Paling tamune pateng rentil siji loro. Ayo kira-kira paling gak duwe minimal gula sing go nyuga ya ngapa? Wong lho. Pokoke nak blas tuh haram. Lha kula nate melarat teng kos-kosan kuwi kula nu santri kula tak dalem tak kandhani. Minimal duwe gula, minimal kena go nyuga wong 5. Ya duwe sari minimal gue makani wong 5. Pokoknya minimal itu harus kita batas. Paham ya? Kalau nanti melarang. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Pokoknya orang belas. Ya kan ini lagi. Pokoknya orang apa? Pasti ya tenang. Mata dong. Oh belas itu dosa. Oh belas itu apa? Dosa. Bar ngaji iki mulai istighfar sing blas-blas iki. Tapi sing koma malah makin istighfar. Aku berjuang bayangane kok nyalak buar. Senengane mesti ngoten. Nek gaji tetap berjuang kan ayo Gus cangkem. Oh sing ngono kok mbok omong, wong bodho ya ora rasa mbok omong. Kowe ngomongno barang jelas ketok bento ngono nyalek. Bentone ra karuan. Omongane wong angon, Mbak. Wong gak roh, nah nanti gaji tetap lho ya ayam dibagi nanti gaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu iku adem, geni iku panas. Lah nek pintu ngono ora usah nyalek kok tahu. Lha kok biasa nasihati caleg-caleg wonten. Iki kesangan pintu suwe nek pintu ya. Pintu dikandak-kandakno wong. Luwih suwe to nek digaji tetap luwih ayam timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu adem. Nang ora waras ki. Karku ane iku lek berjuang aja berganti gaji tetap buento kan. Tapi yang sentra ngamuk kula ya ora tersinggung. Singgung buen. Salah konsultasi sing ngongkon sapa. Ngawi tengok-tengok nang omah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sapa? Kalau carane dadi ulama kok sengak aku ora sengak iku kuliah hak walau kana murron sing sengak iku kowe ya. Kiai jebuk mikir urusanmu. Kowe luwih sengak timbang aku. Paham ya? Kecuali aku teko Moroma ngandani kowe lho, aku sengak njajah. Kowe sing jajah aku sih malah. Mau tengok-tengok ning omah mbok jajah. Lah nek mertamu apa-apa tak tamu lan kritik ini jenenge napa ya? Jajah, penjajah ora sopan. Kalau itu paling pede. Nah, ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama orang-orang kayak gitu? Karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup, aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan, ya sudah saya nganggap cukup. Agar sing mesti mesti ana unsur tomak. Nah, kenal caleg kan gula tambah, salam template tambah. Lah nganti wong butuh tambah mesti faktor tomak. Karena orang yang tidak tomak tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge napa kula mau ngomong, harus ada pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup. Engkok mangan tak piring kono ya tak piring. Paham ya? Sama. Nah ini harus jadi pengalaman ya. Peristiwa perang Zatil Usrah itu harus jadi pengalaman. Bahwa untuk berjuang, untuk izzatil Islam, untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup. Mulanya terus wonten ulama ada kenapa al-qanaatu kanzun la yafna. Kita harus harus nerima. Qanaah itu kanzun apa? La yafna. Satu gudang yang tidak akan kering, tidak akan rusak.
Bon, ini satu poin ya, dari peristiwa ini. Terus poin kedua, natijah kedua. Gue eleng-eleng. Wah, ada yang merasa melarat itu butuh tobat. Ora oleh nganggep ngaji iki setengah, butuh tobat, mulai butuh istighfar. Dengan kemiskinan yang parah ngene bukan, roh ben paham ya. Wes melarat ngene iku. Sayyidina Utsman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10.000 dirham. Cara sakniki hampir 100 jutaan. Sama 300 onta. Ini saya takdir jumlah ini. Ya, tulis halaman ben 10.000 dirham ya. Sama 300 onta. Ya, dan 50 kuda. Mungkin atau fotokopi. Niki kula tulis mbek tulisan tangan sing takbir niki. Tapi mungkin di fotokopi mboten napa-napa. Niki kula terangno ben tobat, rukun bareng bentuk tobat. Tobat kabeh kok ini. Terus wajah Abu Bakar bikul limali. Abu Bakar semua hartanya disumbangkan. Bahwa arba'atu alafi dirhamin, sekitar 4.000 dirham. Terus wajah Umar bin Simali. Separuh hartanya Umar disumbangkan. Bon wau kan cerita kere, saking kere ini kurma sitok dimut wong loro sampai wong 10. Ndak niki natijah kedua ini yang lebih penting. Artinya apa? Para sahabat yang miskin ini kemudian tidak pernah berpikir bahwa konsumsi mereka, kehidupan mereka ditanggung sahabat yang sugih. Itu elem-elem. Sehingga sahabat yang miskin tidak beban bagi sahabat yang kaya. Akhirnya apa? Sumbangan Sayyidina Utsman sing 10.000 dirham, 300 onta. Ini bisa secara maksimal digo peralatan perang. Orang tek go konsumsi. Sing elem-elem. Mulane wong fakir sing ngaji ning kene tobat. Ben wong fakir liyane ra memahami iki urusane masing-masing. Wong sing ngaji aku kudu tobat. Jogeman dadi wong fakir sing membani negara. Sehingga sumbangan Utsman yang melimpah ini, sumbangannya Abu Bakar, Umar, kena gue Nabi fokus ke peralatan perang. Karena yang miskin tidak jadi beban negara. Iku mau sing melarat-melarat ngerasa wis ora urun, ya wis duwene kurma sitok dipangan kurma sitok. Tidak berharap konsumsi sing berlebih, tapi akhirnya mengganggu aset negara, entek gue mah. Nah, kalau selawase mulai cilik anak kiai, mulai cilik ngaji bek kiai, pancen krasa tenan, nah adat NU paling parah. Ya sampeyan hitung, kalau bolak-balik matur, zaman ngaji teng ketongko bek matur mantong nganti sakniki kula matur bolak-balik. Kowe nak di jamaah toreko jumlahe wong 1000 wong cek 500 wong. Ngekeki mangan kabeh, iku per kepala minimal 5.000. Nilainya pinten? 5.000 ping 1000 berarti kan nak makan wong 1000 ndak 5 juta. Coba kalau orang-orang ini tidak menjadi beban panitia, tidak usah cara makan misal. Itu 5 juta kalau saya misalnya orang alim. Gue perpustakaan sudah berapa judul kitab yang terbeli oleh uang 5 juta. Tafsir Munir regane piro, Ibnu Katsir mu piro, Ihya mu piro. Lu kira-kira 5 juta untuk judul 50 judul begitu. Tapi gara-gara orang miskin jadi beban negara, maka mau untuk mangane wong 500. Ambek daging sak pringkin. Iku wae tetep ra matur nuwun. Parahe tetep napa? Ora matur nuwun. Mangan dijebule mok segane garing. Iwake sak pringkin. Ora urun komen. Sementara gitu panitia ngaji tidak akan bisa maju, panitia toreko tidak bisa maju karena selalu uang dari sumbangan donatur habis untuk konsumsi. Kalau sampai tangklet, berarti kita ikut Gus, gak ngekek mangan miskin. Kalau kita sedekah jangan dalam konteks negara. Misalnya pulau dia adik melarat, pulau kayak duit, pulau di toko melarat pulau sering ngekek beras. Tapi jangan acara yang pengajian, yang jihad, yang dinamika kemudian dikorbankan untuk sedekah itamut. Kalau ini sedekah itamut sama apa susahnya sih kamu di rumah ada tetangga miskin kamu kasih beras. Paham ya? Di tongkor atau mangan ke imam. Tapi kan dia ganggu uang negara karena itu kulmaan fatu min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kalau kita punya kelebihan harta ya tentu orang tua, kerabat, tetangga dekat. Tapi jangan kemudian acara-acara negara kemudian uangnya dihabis untuk konsumsi. Artinya ini berbanding. Zaman perang Tabuk itu Sayyidina Utsman yang membuangkan 10.000 dirham. Kalau ngatus sonto itu berapa coba? Wong to sitok larangnya gak karu.
Tapi kenapa tidak ada rumus bahwa yang tani sitok wae Utsman disembelih? Jadi ora perlu ana wong melarat mangan kurma sitok dimut wong Kenapa rumusnya tidak begitu? Wong 300 onta cara 95 agak ketorot. Tapi nyatanya para sahabat tidak pakai teori itu. Paham ya? Sing miskin gentleman, aku merasa melarat itu tak selesaikan sendiri. Sehingga sumbangan Utsman bisa fokus untuk peralatan Dalam konteks sekarang misalnya saya ya misalnya kena alat ngaji. Lho kula ngrasakno tenan. Kula cerita guys sing nyata. Bapak zaman Sugeng dulu itu punya acara rutin Rejebat. Itu tiap tanggal 9. Delalah Bapak wafat itu tanggal 9 Rejab. Itu setiap acara pengajian, itu Bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan. Sehingga ketika saya menghilangkan pengajian, wong protes dari Gus Bak ra koyo yai. Kurang ngekei mangan ya ana pengajian. Lah nek aku ngekei pengajian ana mangan malah salah tuh. Biasanya yai nak pengajian ana mangan tak kali ya. Semisal tak pengajiannya ra ono bar. Tapi yang enggak disadari masyarakat setahu-tahunya masyarakat tentang bapak saya kan tahu saya anaknya. Setahu-tahunya mereka lebih tahu saya. Wong awam roe kan nak dhisik pengajian zaman bapak, zaman yai dikasih makan. Kan setahu saya. Artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang tidak puas, wis dikai mangan gak dipangan, mergo napa? Merasa gak layak. Sudah gitu misalnya menyediakan 400 yang datang 200, 600, sing 200 gremeng ora keduman. Sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadirin. Padahal dibalik itu nganakno mangan wong 1000 wis kangelane kiai entek ngamet. Wis ino ning ngarepe para donatur, ino ning ngarepe para penyum. Misalnya Bapak dulu punya donatur, kalau orang nyumbang langsung 2 ton atau 2 kintal, ada yang nyumbang langsung 1 juta. Itu kan tetap habis ya. Sudah habis tidak dimatur nunggu. Coba kalau sumbangan 2 juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan. Utawa daerah puskesmas. Tiap ana wong loro iki kurangi duit iki berapa maslahatnya lebih besar. Mun kita kudu tobat, dimulai dari kita sendiri. Diri kita napa? Sendiri. Kula nggih tak ilmu nih. Di sarang itu tiap tanggal 15 atau 16 itu ada khalnya Bajuber. Karena ada kiai dulu kan tiap tamu dikai mangan. Sekarang juga gitu tiap tamu dikai mangan. Tapi sing anak buah kula, sing santri sarang sing anak buah kula tak kandhani. Saler biasanya ada sowan kula riyen. Kira bukan capira to. Yang itu ngentakno beras wis tak anggap ngentakno beras. Tapi kok beras. Woe per kepala nak mangane tak 7.000 ya bayar. Anggap aja marun model baru. Haram gitu kotok-kotok. Saya mengajari mereka begitu. Saya juga begitu. Misalnya aku anak buah sakijang ya, nimbang beras atau berapa pintal, sebenarnya yang sesuai kira-kira aku gagasan. Saya begitu bukan karena saya lomo atau buatan. Saya belajar dari peristiwa ini. Dulu ketika Nabi, kenapa umat Islam kuat? Karena tidak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara. Orang miskin tidak jadi beban negara. Soal secara personal memang iya. Secara personal artinya begini loh ya. Ya selalu nakama dain fikun kelmaan faktu min khairin falil waliden wal aqrabi. Kalau kita sedang kaya, tentu kita sedekah sama tetangga, sama sanak saudara yang kurang. Tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian, saat jihad. Kalau ingin sedekah ya di rumah, ada tonggo melarat. Ya kalau cerita-cerita nasi Sayyidina Umar, ada rondo melarat, ada Umar diteri gandum, bahkan dibawa sendiri. Ya sudah. Tapi tidak ada dalam sejarah Umar rapat terbuka jihad terus bakas ngekeimangan melarat tidak. Ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamika negara itu keputusan harus tunggal, yaitu izatil Islam wal muslim. Soal sedekah tetap, itamu to'am keimangan tetap, tapi apa susahnya? Diberi konteks yang lebih modern. Nah, misalnya sama takut, tapi saat ini kan kata setiap mursyid ya, pengajian tembuti-buti ono mangan ini. Dia kan masih bisa dielmoni, itu tadi dielmoni. Misalnya pulau teko sak rombongan yang soleh dari ber yang sarang, kan sakit menyumbang beras atau uang yang senilai itu. Biar kita tidak gasap uang negara. Anggapnya marung, bayarnya model ngono. Sementing kan kita tidak makan uang negara. Efek dari makan uang negara itu tadi, sampean bayangkan.
Uang 5 juta yang untuk konsumsi orang 1000 itu andaikan dibuat perpustakaan. Kalau kita lembaga pendidikan itu berapa judul kitab yang terbeli dari uang 5 juta. Kulon pun 2 tahun terakhir ini halnya bapak tidak ada pengajian. Kulo ini ya wonten tiyang nyumbang wong sugih bahan nyumbang. Gus kulo didik 1 juta, bari kulo sumbangno kok khole ya. Tak omongi ngene. Maksudnya piye? Nak nyumbang biasa gue mangan rata tompo mergo sebenarnya ya ora ono pengajian ya ora ono acara mangan temen. Dia terserah jenengan. Peran. Niku tuku-tukokno kitab. Kula tambahi 1 juta niku cukup tak nggo tuku Sarai Muslim. Regane 1 juta rematus. Ya wis dia tak tambahi tak tukokno kitab. Gara-gara yang punya saya, artinya ini duwe aku ora rogen. Iso maca, iso tak sebar ilmune. Paham? Artinya akan lebih manfaat. Bu ini tersinggung Allah. Aku suwe nak ngomong ora wedi tersinggung. Aku gak potongan kiai sing wedi dihujat, wedi salah paham. Lha kula ngaji teng Bojonegoro teng putih-putih kondo panitia mesti sitok. Acara ngaji to. Pokoke syaratnya sitok. Aku teko kudu langsung ngaji. Ora oleh ana acara mangan, haram. Tapi ini gugus mungkin disalahkan orang agak, so kiai ini rada keimangan. Nah, gue darah ini kiai kelaparan disalahkan orang agak. Doa, gue teko mau keimangan, gue orang Ethiopia tapi teko kelapa. Aku orang potongan orang Somalia, orang potongan orang Ethiopia. Coba kalau kita berpikir objektif, saat kita datang dihormat makan kemungkinannya 2, terlalu dihormati atau terlalu dianggap kelapa. Tapi cara berpikir kamu kan selalu kamu asumsikan itu dianggap dihormati kan. Ajane mbok pasti piye kan gak jelas. Aku sawang tenan. Lho kok langsung ngekek mangan aku kemungkinane loro. Siji dianggap hormat, nomor loro dianggap ora kelar marung utawa wong itu pi. Akhirnya kayak melaku. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng mriki teko tetep ngaji. Masyarakat harus dilatih. Kalau konteksnya ngaji, fokusnya ya ngaji. Kalau fokusnya jihad perang ya peralatan sehingga mereka melatih diri menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan hanya dengan 1 kurma. 1 kurma diisep itu sudah cukup untuk derek non-nabi perang 1 hari 2 hari. Nah aku bayangin nih, umpama kalau melarat derek non-nabi. Misalnya perang sampai 10 hari. Itu orang yang bawa satu sok kurma. Itu sudah cukup untuk 5 hari. Itu banyak sahabat yang ngakali begitu, mensiasati gitu. Gawa kurma niku sak napa cara kuwi sak gegem. Disai piyambak. Wong arep Pak Jubahan. Dadi yo kena entuk rada akeh kan. Niku cukup derekno Nabi perang sampai 10 hari, termasuk zaman perang Khandaq. Niki kula critakno tenan. Sampai wong munafik tuh komentarnya. Inna waha la ghaniyun an hadza. Wah, mosok sedekah mau kurma sak gegem. Inna waha la ghaniyun an hadza. Pangeran ra butuh itu. Tapi bagi negara sangat berarti karena orang miskin ini tidak menjadi beban negara. Kalau orang kaya ini 1000, berapa uang negara yang dikeluarkan untuk orang? 1000. Dan itu sampai ayat alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis shadaqah walladzina la yajiduna illa judahum fasqaruna minhum fakhirallahu minhum. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis shadaqah. Orang-orang munafik itu orang-orang yang melecehkan orang mukmin. Hanya orang-orang mukmin ini cara sedekah saking sedikit. Jangan salah paham loh, sedekah harus kepada kiai sama orang lain, pada diri sendiri. Artinya mereka bawa pemosak gegam itu dibawa ide, itu penting nggak menjadi beban negara ini. Tidak diminta kiainya, ya dipakai sendiri. Tapi karena dia membawa sendiri, Kanjeng Nabi nggak perlu mengalokasikan dana untuk makannya orang. Orang perlu membentuk panitia konsumsi. Cukup pengajian itu, panitia konsumsi, biasanya nyambut kiai, buat ini. Gue sibuk ini, misal pengajian bu kiai ini sudah langit alime, panitia pencatat ngaji ini, sampai pencatat tuh piring hilang, itu gue sibuk ini, piring pecah, jadi ngaji kok rapatnya orang kok terakhir, iya nanti jahit dawe kiai rawon, si rapat terakhir gelas pecah piring pecah, utang pokok sembako piro. Anggo dibagian wong elite tadi birobar. Rewate wong. Wah, iki ngaji mbok pedes ora apa alam. Mulane kula tawakal to ala Allah. Wis aku mati selamat, menang dadi ulama jujur. Penting aku mati selamat. Aku ora kepengin disanjung-sanjung, penting aku mati ketemu pangeran apa? Selamat.
Dan saya yakin lebih selamat dengan teori ini dibanding teori ini wong-wong. Aku ainul yakin, hakul yakin. Oh, sentak yakin ya pokoknya. Oh, mantap selamat dengan keyakinan ini. Loh, saya pertama punya adat ini yang saya hadapi ibu saya. Kowe wani dihujat wong hak. Saya pulang dia wonten. Iya, aku dhisik sakit bapakmu. Bapakmu lah sering ngeluh. Ngeluh karena bukan mangkel lah. Masyarakat itu piye? Wis dikai mangan masih protes. Sementara sini sendiri anak-anak mangan mesti diparingi ino, mesti ino. Wong jaluk kan ino. Misalnya aku jaluk Mas Romanto lah, jaluk Mustafa lah tetap ino. Misalnya jaluk wong nyumbang beras sak pintal tetap ino, terus ini jaluk tetap napa? Ino. Padahal harus begitu dengan untuk makan orang 1000 gelem-gelem kiai ino. Iya betul. Didikai mesti matur. Nah ini harus jadi pelajaran. Perang Tabuk harus jadi pelajaran. Betapa hebatnya sahabat. Mulane ketika Kanjeng Nabi la tasubbu ashabi. Niki ro ana tenan hadis Nabi la tasubbu ashabi. Hei kamu jangan pernah misoi sahabatku. Kowe kabeh umpama sedekah sak gunung emas. Iku ora banding ngambek sedekah sahabatku mok sak mut. Bahkan separuh mut. Falo anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban. Umpama kowe sedekah sak uhud emas. Iku jek ra banding mbek sahabatku sing sedekah mok sak mute kurma. Bahkan separone mut. Karena apa? Sekarang sampean bisa hitung. Aku misalnya jadi kiai sugih, duwe duit 100 juta. Aku di 100 juta paling banter perjuanganku keliling kampung, keliling desa tertinggal pengajian. Sementara sahabat model setengah mut iso wani perang ambek pasukan Romawi. Betapa bodohnya kita, duit 100 juta ra dadi popo. Angkatan sahabat sak mute kurma. Iso gowo Islam ngadepi wong napa? Romawi. Mulane Nabi nak ngelem sahabat itu cukup mangke sahabat. Sedekah kaum sak gunung mas wis unggul sedekahe sahabatku sak muga sak mute sahabat kena go ngadepi. Musuh kowe di 100 juta paling pengajian yo basa-basi sampai cerita wong sing nekane pengajian kok mlebu swarga bar mulai bar mangan mulai bar besok pengajian meneh mengko lel wa kolal jan ampun buge mulai. Ya memang ini baik tapi kamu harus jujur itu tidak banding dengan mute sahabat sing sak mut rongmut wis iso ngadepi perang. Enggak ngamek. Mulai dari Nabi la tasubbu napa? Kulo ngrasakno tenan. Mulane kulo nglatih jenengan-jenengan, pokoke latihan nyai karo latihan berjuang. Kulo ngrasakno tenan. Zaman kulo melarat teng sarang. Kulo untuk bisa roh mulang 15.000. Zaman itu kos-kosan itu 13.000. Iku wis kena tanggung rumah santri telu sing ora entuk esel. Tak kei 5.000-an. Zaman iku 5.000 kena go kos setengah wulan. Mergi kula niku kan wong alim, dadi dikei bapak kula kelar meseli terus sering dikei dhuwit kiai kula. Dadi dhuwit bisara kula tak bagi wong telu. Niku kena go mang. Selawase padha beda kula. Artinya 15.000 itu sangat berarti karena bisa mengkiaikan calon kiai. Ambek kowe dhuwit 50 juta kadang enggak ada gunanya. Paling banter kowe nyumbang masjid 50 sat. Ngono wae ditulis kuwi donatur ha sapa. Ada ra ketinggalan. Ya. Artinya ya betapa uang ya, atau materi di tangan orang alim itu betapa maslahatnya. Paham ya? Lah kaya kula ngeten iki mulang kitab kelas tinggi, maca Bukhari, Muslim, tafsir Nawawi. Paling banter kula sing narukan mriki entek dhuwit 300.000. Modal 300.000 manfaate mulang wong, ngalimno wong. Jajal wong di dhuwit 1 juta. Ngalim wong loro wae ra. Paham? Mulane kula kuwi dunia ini kuwi dhewe. Wah eno yakin nek kula ketemu pengen selamat agar ajaran kula ora sesat mantep. Lho nek ngarep sampean kula ngarep iki gede kok ngaten biasa. Mesti alasane iki mesti alasane klasik. Tapi wong awam rasiapmu, si rasiap kiai. Buah ono. Awam iki mau senengane wong awam dikowo-kowo. Orang awam ndak siap demi kalau pun 3 tahun, akhirnya pengajian, soalnya bapak sekarang nggak ada pengajian, buat tahlilan. Tapi tahun pertama banyak yang reaksi negatif, tahun kedua sudah enggak, mereka tetap datang gitu. Bahkan tahun ketiga kemarin sekolah udah nggak kitab,
Jenengan ora iso dirubah, wae kula anggere sowan mriki tak ape ngaji Gus ya cocok kan. Itu kan untuk hidayah gimana lah. Nah, aku beda itu kan gitu hidayah. Aku wong alim mestine kita anut aku mbok dhewe anut kowe. Iki omongan sing bener to. Di satu sisi kedarane aku wong alim, artinya pantes dinut. Di sisi yang lain karepe aku sing anut kowe. Maksudem iku piye? Nek darane wong alim yo kowe siapa anut? Apa kowe darane aku bodoh wae dadi kira wajib anut? Kedarane bodoh pradosa gede ya. Masyarakat kita ini kan lucu ya. Di satu sisi kiai diletakkan di posisi tertinggi udah ke wong alim ulama. Di sisi yang lain ketika nerapno teori keulamaan ya diprotes. Dari kiai ra umum. Itu sing marah sing kiai ini tak masyarakat. Mau aku lo tak omongi terus terang, gak ngono kowe jare-darani Gus Bak iku ngalim. Saiki kan nerapno kengaliman ku mbok pro. Lah nek ada foto-foto protes ya darane aku bodoh wae, dadi kira wajib anu. Gampang dong. Menengah ya. Bagus anu teges yo wis nak anu ngene iki, gelem ra gelem yo ngene iki. Enggak, ini penting saya sampaikan gitu, karena kita ini punya masalah krisis betul. Betapa krisis energi ini dimulai karena yang kaya jadi beban negara, yang miskin ya jadi beban negara. Tekan wis uga jadi beban apa? Negara. Wis uga jadi beban apa? Negara. Yang miskin juga jadi beban negara. Cobalah kita berlatih dari peristiwa ini. Kan sakit tuh, misalnya sampean mondok ning pondok kepengen ngaji bek kiai. Tak pikir beras 10 kilo, mbak ngombe sak gelas kan ya cukup sama. Cuma biaya tinggi karena kamu punya selera, kak seleranya orang kaya. Ngopi ya kebutuhan, rokok kebutuhan, marung kebutuhan. Tak ada dia pacaran apa kebutuhan. Itu kabeh macam bangkrut negara ya apa. Nah ini jadi pelajaran betul ya. Betapa kita jangan naik. Ini jangan apa? Naik. Wis dadi wong melarat tuh sing apik, melarat sing sopan. Mau nangatul kulo, ini wonten takdir, paham ya? Artinya kan gak banding. Dalam peristiwa perang ini, Sayyidina Utsman menyumbangkan 300 unta. Itu kok pengen tolong atas unta itu nak cara sampeyan. Kira-kira rumusnya mesti sing 5 mbok 11 digo mah. Dibalik ora sahabat sing ngemut kurma sitok, ana unta tolong. Tapi karena yang miskin nggak menjadi beban negara, maka ini semua bisa dienggo peralatan perang, gue kecukupan perang. Ya sama seperti itu. Kalau lu merasa tenang, kalau lu saiki dadi tokoh merasa tenang. Kalau lu sering ya mucal teng sarang atau standar mas saya kan disuguhi dihormati. Ya, ini gue ngeten tok mau sudah mirip. So nggak nak arena rasa kayak kopi. Jatah jenengan yo baik gue. Maksudnya seperti itu. Lawan ngopi kelar, nah gue kan gak kelar utang-utang. Iku wis nyelesaikan data kopi cocok Gus. Loh, kula nu kiai urane disenengi. Mergo kula nu ora pati repot, urip ora pas. Kula mulang ning ndi ku ora pati repot. Dadi panitia lah kan ora pati repot. Mangane ora pati akeh, terus selerane rendah kan. Oh, ada wong kan dadi kiai kan kudu ditutup, disambut, dihadroi, waduh ngrameni tok, gontangan macam-macam. Tolak al-badru alena, sing badru sopo, sing alena, ya oh, penak itu kudu jadi tolak al-badru, no? Sing badru sopo, sing alena, ya sakroku badru, kanjeng Nabi, alena, sahabatan, ini sakroku. Mbak, nak ajaran anyar. Oh, tadi kritik, tidak apa-apa, ngaji jujur, artinya apa? Dari kesederhanaan seorang pemimpin itu akan melahirkan rezeki banyak. Sebab itu Nabi Dawud terhadis sahih, ta'amul wahid yakfi isnain, wa ta'amus isnaini yakfi arba'atan, wa hakadha. Kalau seorang tokoh itu gelem nyirik, itu ta'amul wahid yakfi isnain. Lho nggih to, misalnya kados kula. Kula niku gaji saya kerja itu hanya berapa? Aku untuk resiko salam tempel hanya berapa? Gara-gara selera aku rendah. Mangan sak kadare. Apa-apa sak kadare. Iso nyukupi candal. Tapi nek kene dhewe ragus. Kali salam templek receh wae kepingine di mobil Mercy. Salam templek pas-pasan gaji pas-pasan ning Ben TV ya para bola omahe keramik sing larang. Kok nyukupi candal, ndekne dhewe grages kan ya ora bar-bar.
Itu ora ta'amul wahid yakfi isnen, tapi ta'amul wahid yastahiku. Alfan mesti jate wong sitok ngentekno wong wong. Mestinya pemimpin tuh jate wong sitok sumrambah ning wong akeh. Ora kok jate wong akeh dintekno wong sitok. Kan bisa juga. Coba sampean kalau jadi kula ngritik awak kula mbak. Kalau seorang sudah disebut kiai kados kula lah, kula dianggap ngalim, dianggap syekh. Wah niku nak nuruti. Minimal wong nyugahi kula niku jeruk minimal 10. Mosok kiai disuguhi sitok. Mereka ya ngerti sing di omah nang kok sing ditekno mesti sitok, tapi tetap 10. Engko anggur misalnya sak piring. Coba kalau kiainya ada ragus, artinya ya standar saja makan satu. Kelebihannya bisa dipakai orang lain. Iya betul. Tapi nak kiai ini dewi dojan kan repot. Tinggal itu. Gue tadi cerita. Apa? Kecuali kiai ini rugi kelar tubuh. Pasti digawa mulai. Artinya terus tek di rumah, moga kagak ada jenengan. Loh itu mustasna kan, itu mustasna. Artinya yang dijauhkan Nabi itu realistis. So'amul wahid yakin apa? Isne. Itu harus kita terapkan, dilatih, dimulai dari diri kita apa? Sendiri. Ya kula niku sering jajal ya. Kula niku kan sak kere-kerene kula niku biasa sangu 50.000. Misalnya lu mau teng daerah 3 kilo, 5 kilo, kalau sangu minimal 50.000. Lu mau umbal, kalau sering lupa umbal. 50.000 kangge kula uang yang tidak berarti. Kalau kula sak kere-kere kula ngebis 50.000 sithik. Tapi bagi mereka sangat berarti. Misalnya ketemu mak-mak sing marat sing rondo tak kei 5.000 bisa umbal. Kadang umbali kurang kula tambahi 5.000. Kula nu nate guys. Ada seorang janda tak kei 5.000. Lu gang sedina matur kula. Gus matur nuwun. Andai kan sehari itu ndak jenengan kasih, itu saya ndak makan hari. Padahal saya hanya ngasih uang pinten? 5. Coba kalau saya sendiri seleranya tinggi. Kepen sarungan Samarinda, Jamir Rolex. Kok nganti nyapaati 5.000 dhewe kurang. Lho kecuali sampeyan nek wis beli geder. Nek sumban misale sama kiai dadi tunggal. Ya artinya tapi orang arah kita orang potongan, maksudnya orang potongan. Enggak juga butuh nekat kok, nekat rapati sufi lah. Tidak betapa teorinya Nabi dulu kok amul wahid yakin apa? Wah ada dan seterusnya kata Nabi. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau. Beliau itu orang tidak kaya, tapi beliau kalau makan cukup tidak banyak. Sehingga fadulu to'amihi, sisa makanan beliau untuk sahabat. Ini ku ahli suffah. Mulanya dari Abu Hurairah, kunna nalzamu Rasulullah bifaduli to'amihi. Aku iso mondok ning Kanjeng Nabi, mergo manganku cukup sangka luwihane dari Nabi. Sale Nabi dikei sak tampil wedhus, sampai Nabi makan sak kadare kemudian diberikan sinten Abu Hurairah. Bayangno munggah Nabi dhewe entek. Abu Hurairah gak kedu. Ini jenis amul wahid yakfi. Dan harus kita latih. Ya, dia apa mana joki rakolkas malah ngomong medit. Mergo pakanan luwes sih. Wah, enggak no matekno uang. Mau rakolkas malah menyemeh wong medit. Sing wis berangkat medit, iku dhisik kepeksa barang ape mambu dikekno uang. Saiki rakolkas barang mambu rati. Wah, iku mempertegas kebakilan. Era kulkas yang medit apa medit? Mergo dhisik medit lan akhire karo ape mambu dikekno tonggo. Lah saiki ora ana mambu. Lan kula lu ambek kulkas yo teknologi wae rada mikir. Kula sering ditakoki bojo kula Gus mboten tumbas kulkas. Sok nek wis sugih kenemenen, nek urung ngono. Karena kadang kesulitan gitu. Ibu kula itu gak ada kulkas. Angger ndak kok anak kula keteng ibu kula. Apa-apa kan jagal, maksud habis bak ra kelar tuku napa? Kae ora potongan kiri karo rugi tak yo ora. Itu tak ilmu ni tenan yen kula niku. Ya sampean amen. Sampean nek niate candal terutama candal. Duwe kulkas iku ora persiapan makanan setiap saat hormat tamu ya lah. Tapi ada niate ben barang luwes di kulkas, naudzubillah min. Paham? Tak ada di ngono, tak dalam tak ada.
Kan usul Gus mbok tumbas kulkas. Kan yo ora potongan ra kelar to ben koyo aku. Nek koyo Rugen ra duwe kan jelas rumusnya jelas. Rumusnya jelas. Mergo mesti perhitungane cawe wedok, nggih. Ben nek ana barang bambu atau rantai misalnya mangan jeruk separo rantai. Didakok napa? Nah ana kulkas kan gelem ra gelem kok liwat cacilek itu ngilu jeruk. Nah, berhubung ana kulkas kan disedelik. Ono tak ilmu nih, mulane kalau tadi saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman spiritual. Jadi orang asal ngomong, kalau saya pikir dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kalau di kapan-kapan tuh kulkas, tapi syaratnya ini. Jadi mun kalau suka nih, ini duit jatah. Bahwa setiap saat tuh kulkas tidak masalah. Yang penting ya teman. Jadi setiap saat nak cara berpikir Anda sudah benar tuh. Gak usah pamit aku. Urusan dunia kok pamit ulama, rapi. Ulama juga bakat kulkas, macam uang. Nggak artinya kalau kas ulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sedekah atau menopang kegigiran. Karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik, meninggalkan yang jelek. Kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan, ya harus dilawan. Tapi kalau itu untuk istiqdat liduyu, artinya persiapan setiap saat ada tamu di sahur, nggih monggo. Saya iki yo ngrayagi dhewe. Paham. Lha kok tenan ngaji fair. Mboten munafik lho. Engko agak potongan munafik lho. Tapi kok ora mergo bangkrut. Mun ngene iki kula waca, ngene iki mengke kula waca sing itu tadi yang kemiskinan parah. Ini kula waca. Dalam peristiwa ini pula Sayyidina Utsman mendermakan 10.000 dirham. Memberikan 300 unta wa khamsina farusan. Tapi ewa semono ana 300 unta ana 50 jaran tidak terbersit, kemudian yang miskin ingin mengambil itu. Karena itu jatah perlengkapan Bono kula nu krasa tenan, jognya ini krasa tenan. Wong kula niku mboten purun disukani mangan pas teko ngaji, itu sudah ngirit panitia. Kula ngaji teng Bojonegoro teko teng ngaji. Akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu. Ntar adat ngaji kita itu kan parah tuh, teko teki ini mangan. Wape mulai sik mangan men. Wape apa-apaan. Sudah ngirit ekonomi, ngirit waktu. Coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji. Efeknya kan dia tidak mendengarkan. Lalu gunanya apa ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'ulah. Acara makan itu tetap mengganggu istimak kan? Kita ini menganggap sepele saja. Dikira orang kayak saya itu drengki mboten. Itu punya efek nanti jamaah tidak istimak. Coba misalnya ngaji di sini ada acara makan saja. Berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji. Gue noto-noto piring. Pengajian, anggap ini dungo langsung blutang. Kapan oleh amin-amin secara khusus. Kalau ini dungo, wah rame, gelentah. Menganggap itu acara mah. Coba sama pikir, itu punya efek. Punya efek dari tidak pestamimu. Tetap beti. Asal gini kalau keluar tetap mikir. Keluar berbar ngaji, sekali mangan kita biasa. Kan pusing susu sing duma. Sekali tenanan Gus Bak dari biasa. Susu panitia ya lemes. Akhirnya gue formalitas. Mau Gus nak ngesandar ya. Anak ini suwun dengan panitia nyiap wah. Iya irmanan iki mata nobong. Mata nobong kan. Buat saya tidak ngeritik, tapi ini harus dirubah. Itu bukan main-main. Orang lain tidak harus sama dengan kita, tidak harus. Tapi kita yang ngaji saya harus bodoh. Nah orang buah. Karena saya ngomongin di depan Tuhan. Kulo sholati hajat, kulo itu nak dua ilmu saya pertanggungjawaban di depan Allah. Saya pengagum berat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu 2 rakaat. Satu hadis pinten? Saya juga gitu. Saya setiap punya mazhab yang berbeda dengan para kiai itu saya pertanggungjawaban di depan Tuhan. Kulo sholati tenang. Sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat. Soal resiko misalnya ada orang salah paham itu kan biasa. Orang arah susah, ini biasa banget. Ya, ini biasa buang buatan. Karena ini menyesatkan betul. Kalau nu merasa tenang. Ini kayak ini, ya itibar ini. Ya mulai ngaji niki kudu itibar. Betapa kemiskinan yang luhur, kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Islam.
Karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnatullah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas. Paham ya? Jadi sunnatullah, nah kaum miskin kaum mayoritas. Kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara, kayak apa? Negara ini akan terkuras. Tenaganya apa? Misalnya sampean dua wong sing seneng 100. Paling sing sugih 5. Sing sugih 5 nak salam template 1 jutaan atau setengah juta, itu 2,5 juta sampai 5 juta. Itu kalau yang miskin nggak menjadi beban negara. 5 juta kena gue tuku sound system, gue rekaman, gue tuku judul kita. Karena sing 95 wong melarat mau ngaji tok ora usah ngeke iman. Coba. Tapi nak sing 95 wong ngeke imangan, gue tuku kitab ya ora cukup kan karena uang 5 juta ini harus habis untuk konsum. Artinya apa? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya. Ini sudah ikut menolong Islam. Paham ya? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya ini. Itu sudah ikut nolong apa? Islam. Ya termasuk ini caranya. Bawa kurma dewe loro. Bawa gedang goreng dewe. Tidak apa-apa. Jadi kan anak-anak pengajian, gue gedang goreng kita, ambil aqua 11. Ya ini ngomong lepuk, ya mangan gedang goreng damai. Tidak apa-apa. Kita harus memulai dari diri kita apa? Kita harus mengikuti jejak para sahabat. Jadi kayak apa susahnya zaman sahabat? Itu uang dari Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang. Karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu menjadi perang bersejarah, jadi perang Tabuk. Itu kayak apa? Kalau kita bisa melakukan itu, apa? Kayak apa? Padahal sekarang kondisinya ada perang, lebih gampang kan? Lebih apa? Lebih gampang. Lu kalau ingin nanti marah. Kulo ngrasakno tenan. Zaman kula niku duwe kakak wakil bupati. Niku ngrumat santri sarang nang mriki sekitar 15 wis 10. Niku kan nak kula dadi wangsul kan nyileh mobil. Tak itu, nyileh mobil bensine 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak akali. Nak niat ape ora nyileh mobil kae dhewe 500.000 wae. Wong kira-kira nggo mobil entek pira? Lah maksud piye? 500.000 tak go mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil, mau enakku awakku tok. Artinya sebetulnya bisa, ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil, karena saya sedikit tirakat saja gelem mobil, ya sedikit tirakat saja gelem mobil, itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil, betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Yang nak kiri tirakat kan? Mbak, aku nanya di sok-sok boleh, karena gue tersinggung urusanmu. Harus dilatih. To'amul wahid, yakin apa? Bisa, di ilmu itu bisa. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu, ya memang tidak haram, tapi harus dilatih. Orang miskin juga jangan jadi beban apa? Negara. Taman rawusah terus beban BLT, rawusah ini yang kaitannya ngaji kita saja. Orang gue malah ngeritik BLT, malah ngeritik SBC, apa hubungannya? Orang hubungan ini urusan cerita. Saya tuh ngalami ini, guru saya juga ngalami ini, bapak saya juga ngalami ini. Beliau-beliau sebetulnya ngeluh dengan tradisi yang salah ini. Karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum. Kalau nyuwun lah yang ngaji ke sini, kalau ingin sedekah itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sedekah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa? Dekat. Pengajian atau enggak ada. Mungkin teko beda kecamatan. Nggih mboten. Sing teko beda apa? Kecamatan. Mun kula waca wis sing kula ora usah ditulis mengke di fotokopi mon. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Abu Bakrin bikul limali. Wa huwa arba'atu alafi dirham. Ini mboten nonton kitab jenengan. Fasa'alahu Rasul hal abqaita li ahli kasai'an. Faqala abqaitu lahum Allah wa Rasulah. Wajah Umar bin Simali. Wajah Abdurrahman bin Auf bin Ati Uqiyatin. Wajah Al-Abbas wa Talhah bimalin kasirin. Wa tasaddaqa Asim bin Adi bisab'ina wasaqon. Dan ini yang terakhir. Wa arsalatin nisa bikulli ma yakbirna alaihinna. Min huliyihinna. Wong itu udah nyumbangno gelange mase ning Kanjeng Nabi. Artinya gini, sumbangan itu melimpah sekali. Wong wedok udah nyumbang emas.
Sayyidina Utsman 300 onta. Abu Bakar separuh hartanya. Lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu, tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan. Akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus ke perlengkapan perang. Jajal ke ngiyai nawani ngono, duwe beras lonton. Sing ngaji ora usah mangan. Mergo kowe dicita-cita mbok bodol, mbok tuku kitab, cara kukut lho sampean. Kira-kira jago ki buah, lha saya kukut lah. Takok dalam wae, mesti takok dalam wae. Tak jamin lho. Karena sudah begitu kental teori mereka kalau kiai di acara disumbang beras yang akeh mergo ngekek mangan wong akeh. Enggak pernah ada berpikir beras akeh kitab ora ono. Padahal wong disuruh kiai mergo ngaji. Ngaji iku butuh kitab. Tapi ra kitab iki. Akhirnya kiai ra iso dialil badhet dong, ra duwe apa? Kitab. Lu coba. Lu ini dalil lho, ini fakta lho. 300 onta. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya. Abdurrahman bin Auf memberikan harta banyak. Tapi tidak merubah keputusan Nabi bahwa yang miskin melatih diri mencukupkan diri. Karena uang-uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang izatil Islam nopo? Wan muslim. Itu kayak apa? Kalau kita bisa begitu maslahatnya kayak apa? Kalau sampean pikir misalnya masjid ya gampang. Kalau uang di kotak masjid itu tidak dipakai makan. Itu nak terima gue noto jeding, noto mikrofon, speaker itu luah-luah. Tapi nak acara masjid ya tidak makan, tetap kurang. Sementara peralatan masjid tidak ujung cukup. Paham? Ini harus jadi pelajaran. Sampai tidak harus orang lain menerima kita, enggak. Tapi sampai semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran Nabi. Dan yang dipraktekkan para sahabat. Makanya ketika Nabi, andai kan kamu bersedekah Uhud emas. Mbok kena kabeh ning Islam. Iki dari kajian ora banding ambek mute sahabat. Kata satu umur dari seorang sahabat wis cukup nglawan wong kafir. Sementara ke didik 1 juta paling dakwah keliling. Imbang semen 50 sak ning masjid. Ya mau ditulis aku budi ning ngarep niku. Artinya kan dia ada apa-apanya kan dibanding satu mut sahabat yang kemudian menjadi cikal bakal izatil Islam napa? Wan muslim. Mun kula terusaken nggih. Mimba dimakada eko rubah tegese para kopo antamila yen tom condong apa kulo bubadi mupus sebagian atine para sahabat. Ila yufariqon nabi sumata alihim. Mun sing penting sumata bawon iki sumata alihim mongko nulino bati sapa alim ngatasi para sahabat. Apa tegese nyepura sapa Allah alun sanging para sahabat maing perkara. Wako akan tumiba apa mafi kulo di dalam pira-pira atine sahabat. Min hadil khawati di sanging ikhlas pira-pira perasaan sing salah wal wasa isilan pira-pira waswas. An-nafsaniyati kang bangsa awak. Dasari adar tadi. Lama sabaru semangsane padha gelem sabar sapa sahabat warat dimulan padha ketun sapa sahabat ala zalikal hammi ing atase mengkono-mengkono perasaan. Innahu bihim raufur rahim. Fala yahmiluhum mongkora napa nggih mbebano sapa Allahum ing sahabat ma ing perkara layutiku kang ora kuat sapa sahabat minal ibadah sing ibadah. Mereka tidak akan dipaksa sedekah sak ndure kemampuan. Itu tapi itu tadi juga enggak dipaksa, enggak makan sama sekali. Asal bawa sak dirham 2 dirham atau bawa sak mut 2 mut tetap mereka kuat Contoh gampang wong poso, mun ngandel kula koyo wong poso. Mulai poso itu penting untuk melatih diri. Sampean poso mulai subuh sampai maghrib gak mangan pokok blas. Sing ngombe kopi sak seruputan iku maghrib wis iso khusuk. Kira-kira jotos wong ya wis ngeluh. Kejajal, saiki ruhen mau nyeguk kopi sak cing, kira kon jotos Mustafa wis pingsan. Ora kudu ngenteni mangan sapi. Iku eling-eling tenan ya. Sama sahabat sing mau sangu kurma sitok dimakan. Perang mbek pasukan Romawi sing mangan sak piring itu 50. Kemungkinannya sama. Sing penting ora blas, sing penting apa? Blas wae haram ya blas iku. Eleng-eleng. Oh kowe ngenang aku sitok blas haram ngono tok. Ora akeh-akeh ngenang ilmu kuwi sitok. Blas apa? Haram. Termasuk nanti tawakal blas yo haram. Wong ora kalau ora duwe bangkune. Minal ibadah disang ibadah. Wa yusiru lan nyampekno sapa wa ilaihi maring ikilah para sahabat almanafi ing boro kemanfaatan wa alam al-fatihah. Ya kana betul.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Aluka ya Allah, anna lakal hamda la ilaha illa anta man yafti as-samawati wal ardi ahli ya qayyim dzal jalali kam. Annarisa nahnu wa dzurriyyatuna wa talamizatuna wa muhibbuna wa man ahabbana fi haqqika ya Allah wa man ittaba'ana fi haqqika ya Allah. Rasulaka Muhammad dan Rasulullah alaihim ayatika yu'allimuhum kitab wal hikmata wa yuzakkihim antal aziz. Wa rasulan kana bil mu'minina raufur rahim wa rasulan kana nuran wa hudan rahmah. Ilahana ya wa salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilika wa sabaru laka warzuqna ya Allah al-iqtida fihim wa ta'assi bi sunnatihim hatta nakuna ibadan laka ibadan bika ibadan ya farina bin nas ilaika wa ibadan ya wa ja'alu ya ta umurina ilaika ya wa fa anta ya wa al-haqqu samad Allahumma la taj'al dunya mablagha ilmina wa la muntalimina wa ja'al al-akhirata ya Allah maqsadana wa ridhaka matu ilahi anta maqsudi ridhaka matu Ilahana ya wa antam yassiru kulli amrin asir fa inna taysirul asir alayka yassirunaka ala ma tashauqati wa barik lana fi jami'ina wa ta'limina wa ta'alina barakatan minka barakatan ma'unatan intik wa barakatan masbubatan intik hatta ya Allah naroka ya Allah bima hafidta bi nabiyyika Muhammad wa naroka fi hisnikal hasib ilahana fa antal haqqul mubin wa antal muqit wa antar rabbi syahid ilahana ya wa kunna farina ilaika fasurra bina ya wa fasir bina ya fil umuri kulliha ilahana antal haqqus samad wa anta ni'mal maula ni'man nasir hasbunallahu ni'mal wakeel wa zi'anna ya wa sayyidina Muhammadan ma wa wa zi'anna ashabul kiram alladziina tabau fi sa'il ilahana ya wa faqalihum minna assalam wa baligh assalam minna innahum ya wa ikhwani fika ya Allah wa radu anka ya Allah rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallahi rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi alamin. Tapi yang ringan-ringan saja nanti jadi serius. Baik, sampai apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.